pada ujungnya kita di tataran perguruan tinggi harus mampu mengimplementasikan secara teknis operasional. Soal konsep insya Allah nanti akan dipaparkan secara rinci oleh Bu Dr. Isyah Cahyani. Saya baca sepintas PPT-nya itu sangat lengkap. Saya pikir ini mengapa kita menghadirkan narasumber dari UPI, karena ada kesejalanan ya, atau kesejajaran dengan lembaga kita. Ada satu misi utama bahwa kampus UPI itu dikenal sebagai LPTK, Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidikan. Dan kita pun Institut Pendidikan Indonesia mempunyai katakanlah visi misi yang di bawah naungan LPTK. Oleh karena itu, tentang MBKM ini diharapkan ada kesesuaian antara UPI dan IPI, dan apalagi program ini digulirkan untuk semua kampus, untuk semua perguruan tinggi. Paling tidak kalau kita mengaitkan dengan mata kuliah yang ada di lembaga kita, salah satu implementasi MBKS seperti kampus mengajar itu punya irisan. Walaupun kalau dikaji secara mendalam, relevansinya masih kita persoalkan. Paling tidak ada irisan. Persoalan selanjutnya, bagaimana dengan kampus-kampus lain yang dalam tanda kutip jauh dari konsep LPTK. Nah ini, mudah-mudahan bagi kita istilah konversi, istilah penyesuaian SKS, mudah-mudahan tidak menjadi masalah yang sangat pelik. Barangkali itu sebagai pengantar sekaligus selaku ketua panitia yang mewakili juga Pak Rektor, saya informasikan kepada narasumber, insya Allah kegiatan ini diikuti oleh seluruh pimpinan IPI, baik di tingkat rektorat, tadi fakultas yang meliputi 3 fakultas, 2 fakultas di jenjang S1 dan 1 fakultas pascasarjana, juga diikuti oleh seluruh ketua prodi yang ada di lingkungan IPI Garut dan para kepala unit di lingkungan IPI Garut. Harapan saya tentu saja kegiatan ini diikuti sampai selesai dan memberikan dampak positif pada peningkatan kualitas pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di IPI Garut. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak, termasuk para panitia yang tentu sudah menyiapkan segala sesuatu dengan bekerja keras. Dan alhamdulillah ini sebagai informasi saja, terutama kepada Teh Isyah, ketika beberapa waktu yang lalu UPI menggulirkan TV UPI, alhamdulillah IPI juga dalam tanda kutip ikut-ikutan. Kemarin sudah meluncurkan, menggulirkan, menayangkan perdana TV IPI ya. Kalau di Bandung ada TV UPI, di Garut ada TV IPI. Mudah-mudahan ini menjadi media yang bagus untuk terus menumbuh kembangkan kegiatan pendidikan yang ada di Kabupaten Garut. Itu saja, barangkali terlalu banyak yang disampaikan, tentu banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas partisipasi para pimpinan, Ibu Bapak sekalian, dan khusus pada Teh Isyah, Teh Doktor. Mudah-mudahan apa yang disampaikan memberi manfaat bagi kami yang hadir pada kesempatan ini. Kata Rasul, khairunas anfa'hum linas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Mudah-mudahan visi kita yang ini insya Allah tidak hanya visi di dunia, mudah-mudahan sampai juga visi ke akhirat. Kalau kita sudah bermanfaat, mudah-mudahan kemanfaatan kita dicatat sebagai amal soleh kita dan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, dengan membacakan basmalah sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan implementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diselenggarakan pada tanggal 4 Agustus 2021 dengan ini dinyatakan resmi dibuka.
Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Baik, untuk acara yang selanjutnya adalah pembacaan CV terlebih dahulu dari Ibu Dr. Isah Cahyani MPD sebelum beliau memberikan penjelasannya mengenai implementasi kurikulum MBKM. Recording in progress. Baik, di sini Bapak Ibu, nama Ibu Isah Cahyani, tempat tanggal lahir Kuningan 7 Juli 1964, kemudian pekerjaan dosen tetap FPBS UPI, alamat rumah Kompleks Balai Taman, Kapten 1 Jalan Cigugur Girang, di Desa Cigugur Girang, Kecamatan Parongrong, Kabupaten Bandung Barat. Email beliau isahcahyani@gmail.com atau isahcahyani@upi.edu. Kemudian nomor HP beliau 0812141511134 dan 081222322 dan 0. Untuk alamat kantor di Departemen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni di UPI Bandung. Pendidikan beliau di tahun 2009 Doktor Pendidikan Bahasa Indonesia UPI, kemudian 2001 Magister Pengajaran Bahasa Indonesia UPI, kemudian 1988 itu Sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP Bandung. Kemudian pengalaman manajerial dari beliau adalah yang pertama pembimbing UKM Papika Kelatnas PD tahun 89 sampai 2021, kemudian tahun 89 sampai tahun 94 bendahara Kopma FPBS, kemudian tahun 95 sampai tahun 2000 bendahara Kopma Bumi Selinga IKIP Bandung, dan juga banyak sekali di sini Bapak Ibu bisa melihat pengalaman manajerial dari beliau. Kemudian pengalaman penelitian dari Ibu Dr. Isah Cahyani MPD ini adalah yang pertama dari mulai hibah penelitian di PAUPI, pembelajaran sejarah sastra berbasis penelitian, kemudian untuk pembelajaran menyimak berbasis multimedia tahun 2008, kemudian efektivitas metode diskusi, metode koreksi, dan metode pembimbingan dalam pembelajaran menulis tahun 2009. Kemudian juga ada di tahun 2010 penerapan PLAS dalam pembelajaran menulis. Kemudian tahun-tahun berikutnya sangat banyak sekali di sini penelitian-penelitian yang sudah Ibu Dr. Isah Cahyani kerjakan selama beliau mengabdi di UPI. Dan yang terakhir mungkin di sini, yang terakhir Pak Pater, iya 2017 ada, 2018 ada, kemudian selanjutnya Pak Pater, iya tahun 2020 yang atas. Nah tahun 2020 itu dengan tema Teaching Persuasive Text through Think, Talk, Write, Strategy and Instructional Analysis, itu tahun 2020. UNJ Jakarta. Kemudian pengalaman pengabdian kepada masyarakat selama 5 tahun terakhir juga beliau sangat banyak sekali. Di sini bisa Bapak Ibu lihat bahwa pengalaman dalam pengabdian masyarakat dari Ibu Dr. Isah Cahyani MPD sudah sangat mumpuni sekali. Kemudian selanjutnya ke bawah, ya, publikasi ilmiah dalam jurnal dalam 5 tahun terakhir itu juga beliau sangat banyak sekali hal yang sudah beliau lakukan dalam menjadi pemakalah di seminar ilmiah, baik itu tingkat nasional dan juga internasional. Baik Bapak Ibu, mungkin untuk lebih mengefektifkan waktu, alangkah baiknya dalam kesempatan kali ini saya mungkin langsung saja ke Ibu Dr. Isah Cahyani MPD untuk memberikan pemaparan mengenai implementasi MBKM, mungkin sebagai sharing pengalaman di Universitas Pendidikan Indonesia yang nantinya mungkin bisa dijadikan tolak ukur bagi Institut Pendidikan Indonesia Garut. Baik, mungkin waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu Dr. Isah Cahyani MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar suara saya? Suara Ibu bagus, Bu. Terima kasih. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Terima kasih pada
pimpinan Institut Pendidikan Indonesia Garut, Bapak sebentar lagi ya, ini Profesor Dr. Abdul Hasim, kemudian Bapak Dokter semuanya di sini ini sudah tampak nih, calon-calon guru besarnya sudah tampak nih, Pak Dr. Rudiana, kemudian Pak Dr. Asep, terus siapa lagi nih? Coba Ibu Dr. Jamilah, Bu. Lina, Ibu Dr. Jamilah, ini Ibu Dr. Lina juga, ini sudah, wah ini sudah guru besar semua seharusnya nih. Alhamdulillah saya bahagia berada di tengah-tengah para cendekiawan yang soleh-solehah. Aduh, bukan main ini IPI ini hampir setara dengan perguruan tinggi negeri yang sudah lama ya, karena dibina ya para dosennya ini orang-orang hebat ini. Saya mampir ke sana ikut sholat itu ya ke masjid. Wah luas sekali kampusnya. Sampai saya pangling, aduh ini bukan main, pokoknya sukses ya untuk IPI Garut, sukses untuk para dosen ya. Coba ya, Ibu Bapak tuh paling tinggal satu artikel lagi sudah langsung guru besar semua nih. Iya, aduh hebat-hebat. Alhamdulillah, jadi dengan MBKM ini sebenarnya Ibu Bapak bisa lompat jabatan. Dari rektor ke guru besar juga bisa ya, dari rektor kepala bisa ke guru besar sepanjang sudah memenuhi 100 angka kredit. Jadi Ibu dan Bapak sudah punya hak guru besar. Jadi dalam rangka MBKM Ibu dan Bapak sebenarnya sudah, yang sudah dokter itu sudah guru besar ya. Begitu. Baik Ibu dan Bapak, kita diskusi saja perihal MBKM yang sebenarnya Ibu dan Bapak sudah mengetahuinya ya, sudah banyak. Mohon izin ya Ibu Bapak, saya mau memberikan tayangan. Ibu dan Bapak sebenarnya sudah mahir dan sudah mengetahui betul perihal MBKM ini. Jadi bagaimana mengembangkan kurikulum Merdeka Belajar di perguruan tinggi yang kemudian diintegrasikan dengan sekolah. Ini semua untuk kemajuan para mahasiswa. Kita sebagai orang tua membimbing mereka untuk menjadi yang terbaik, tidak hanya dalam akuarium, tetapi nanti mereka tahap pertama ke kolam, kemudian ke sungai, kemudian ke laut. Dan yang akan menjadi pembimbingnya itu Ibu dan Bapak. Jadi bagi saya MBKM ini sebuah angin segar. Dengan tetap menjaga kearifan lokal, kemudian juga menjaga muatan-muatan kurikulum yang sudah ada, namun programnya diinternasionalisasi kalau saya begitu. Ya. Programnya ditawarkan kepada yang lain. Begitu. Baik, saya akan mengikuti bagaimana arahan Pak Nadiem. Jadi sebenarnya konsep Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini merupakan impian besar dari Mas Menteri ya, bahwa kemerdekaan belajar itu memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, di sini IPI ya, merdeka dari birokrasi. Bukan artinya sebebas-bebasnya, tetapi merdeka artinya dapat berbagi begitu. Dalam hal keilmuan bisa berbagi dengan orang lain dan bisa memperoleh dari orang lain itu secara bermitra begitu. Dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Artinya di sini bidang kajian ya, SKL yang akan diperoleh oleh anak-anak itu nanti sebagai bisa sebagai peneliti, bisa sebagai wirausahawan, bisa melanjutkan pekerjaan. Jadi sudah bisa masuk SKL, ya dapat melanjutkan ke jenjang S2 itu SKL. Dapat mendirikan kewirausahaan, kemudian dapat memiliki keterampilan inovasi pembelajaran, itu juga sudah merdeka begitu ya. Itu kata Pak Nadiem. Jadi interpretasi bebas ini artinya dia dapat menembus ya, dapat menembus ruang dan waktu, dapat bergaul dengan anak-anak yang ada di perguruan tinggi negeri, dalam negeri, luar negeri, kemudian di dalam pulau dan di luar pulau. Jadi sekarang itu lebih cenderung ke luar pulau begitu. Nah, perubahan teknologi dan sosial serta lingkungan secara global ini merupakan
stimulus ya, stimulus untuk adanya MBKM ini. Jadi perubahan teknologi, ada disrupsi teknologi ya. Jadi ini berdampak ya, berdampak pada semua sektor. Perubahan teknologi, sosial kultural, lingkungan, ini berdampak terhadap beberapa sektor, terutama dalam kurikulum pendidikan. Jadi kurikulum pendidikan itu berubah apabila tuntutan masyarakat juga berubah. Ya, di sini ada penerapan otomatisasi ya, karena ada big data ya, semua sektor itu dengan mudah bisa dipelajari dengan menulis di embah Google, kemudian berudul puluhan ribu data gitu. Jadi masalah ilmu, masalah sumber itu para mahasiswa lebih kreatif biasanya. Nah, kita sebagai konsultan ya, jadi para dosen sebagai konsultan, sebagai motivator, sebagai manajer, sebagai fasilitator itu memberikan memudahkan mereka untuk mengembangkan struktur keilmuan, mengembangkan sikap dan juga memiliki keterampilan digital. Jadi dalam hal ini waktu dulu itu kan di print teknologi itu sekarang sudah paperless ya, sudah semua serba online. Kemudian sosial kultural juga ya, demografi begitu ya, meningkatnya usia harapan hidup dan usia lama bekerja, kemudian banyak migrasi, urbanisasi ya, kemudian keragaman budaya, sehingga muncul ada generasi langgas, generasi milenial. Jadi generasi milenial itu kalau dulu itu memakai behavioris pembelajarannya. Kemudian dari behavioris ke kognitivis ya. Nah, sekarang di generasi langgas, generasi digital itu kepada sistem pembelajaran filsafat humanisme. Ya, artinya ada peran penting bagi para mahasiswa untuk memilih hal-hal yang sesuai dengan minatnya, bakatnya, sesuai dengan passionnya. Kemudian juga lingkungan. Lingkungan itu ke depan akan habis mungkin ya, tetapi SDM itu perlu dikembangkan, terutama dalam hal kognitivisme, kemudian juga sikap dan keterampilan. Baik, arah kebijakan Mas Menteri dalam Merdeka Belajar ini ya, sebenarnya diharapkan pendidikan rakyat Indonesia itu berkualitas begitu ya. Seluruh pemangku kepentingan pendidikan itu yang menjadi agen perubahan. Jadi ibu dan bapak semua, kita semua ya sebagai pendidik itu harus menjadi agen perubahan supaya mahasiswa yang tadinya di akuarium kemudian beralih ke kolam, beralih ke sungai, beralih ke laut. Nah, itu memerlukan struktur kognitif bimbingan kita semua. Jadi nanti di dalam keluarga ya, dukungan keluarga, guru ya, institusi ya, kemudian dunia industri, dunia masyarakat itu mendukung semua proses pembelajaran mahasiswa menjadi mahasiswa yang berkualitas, lulusan yang berkualitas. Jadi dalam hal ini struktur keilmuan sudah ada, tetapi bagaimana kita ya mengajak para praktisi dari industri masuk ya, membimbing anak-anak kita untuk menjadi yang terbaik. Jadi di dalam hal ini 95% seluruh jenjang pendidikan dari dasar sampai perguruan tinggi itu diharapkan berpartisipasi aktif ya untuk mendukung Merdeka Belajar ini. Sehingga hasil pembelajaran berkualitas dan distribusinya merata antara di Garut, mungkin tidak hanya di Garut, nanti ke Bandung, kemudian nanti ke Palangkaraya, kemudian nanti juga bisa ke Thailand, bisa ke Malaysia, bisa ke Brunei, bisa ke Inggris, ya, bisa ke Australia. Jadi sebenarnya ada kerjasama. Jadi nomor satu ada kerjasama antar perguruan tinggi dengan berbagai perguruan tinggi yang ada di sekitar kita, tingkat nasional, tingkat regional, dan internasional. Jadi bergabung kita misalnya saya dengan UPI dengan IPI ya bekerja sama menandatangani perjanjian kerjasama. Kemudian apabila saya menggait sahabat saya, misalnya Dorothy Ferrari dari SOAS University di Inggris, maka secara tidak langsung IPI juga ikut gabung. Begitu. IPI kerjasama dengan Thailand, otomatis UPI juga ikut bergabung. Begitu. Jadi kita saling bermitra ya untuk mewujudkan kualitas yang baik untuk seluruh mahasiswa kita. Dan hal ini bisa dicapai dengan beberapa perbaikan pada infrastruktur kurikulum yang berbasis teknologi, pada kebijakan, ya, pada prosedur, dan pada pendanaan. Jadi ini pemerintah Mas Menteri ini jor-joran masalah pendanaan. Jadi ada
bantuan khusus untuk pelaksana MBKM ini. Jadi UKT-nya dibantu ya. Kemudian anak-anak kita juga mendapatkan uang saku begitu. Oleh sebab ini penting ya pembaharuan tentang kurikulum ini menuju masyarakat berkualitas. Juga perbaikan kepemimpinan ya. Kepemimpinan, kemudian masyarakat, budaya itu ya. Harus semua itu bermitra begitu, bekerja sama dengan teman-teman kita, baik regional, nasional maupun internasional. Juga kurikulum, pedagogik, dan penilaian itu ada beberapa hal yang harus bekerja sama bermitra. Misalnya 2 tahun para mahasiswa itu dari semester 1 sampai semester 4 itu ada di IP. Nanti 2 tahun kemudian mereka itu memilih mau di mana begitu. Bisa di dalam negeri, bisa di luar negeri. Dan itu ada prosedurnya, bisa masuk langsung daftar ke Kemdikbud, kampus Merdeka Belajar itu daftar ya, ada kampus mengajar, kemudian ada Permata Outbound, kemudian ada dosen penggerak. Masuk ke situ semua, selain anak-anak kita juga beroleh uang saku, mereka juga diberikan bantuan UKT. Begitu. Jadi cara bekerja pada masa depan itu ya ditentukan hari ini. Ya. Tren perubahannya itu yang pertama pada tren struktural, ya. Bagaimana struktur organisasi, kemudian juga pekerjaan, kemudian tipe pekerjaan ini ya berubah dengan cepat. Jadi bagaimana IP ini mengakomodasi ya industri ke dalam kampus seperti itu. Kemudian juga tenaga kerja multigenerasi dan beragam, artinya 5 generasi bekerja bersamaan ya untuk meningkatkan kesadaran dan peduli terhadap keberagaman. Jadi artinya ini kearifan lokal ini betul-betul akan menjadi bekal anak-anak secara para mahasiswa, para murid secara bijaksana. Apa yang akan mereka pilih untuk mengikuti MBKM ini. Jadi MBKM itu bisa di kampus sendiri, ya, bisa bertukar dengan kampus lain, gitu. Jadi ketika di kampus sendiri, maka dia bisa pindah ke program lain, artinya bisa belajar tentang ilmu teknologi di kelas jurusan ilmu komunikasi, kemudian bisa belajar tentang statistik di jurusan fisika atau kimia atau matematika gitu. Jadi tidak dibatasi struktur dan tempat ya. Pekerjaan itu dalam waktu yang fleksibel ya, kemudian rasio pekerja yang tidak tetap. Jadi pada masa yang akan datang itu ya dengan adanya teknologi waktu itu fleksibel. Jadi para mahasiswa pun mohon maaf ya. Sekarang UT itu ya kan dengan PJJ-nya itu menjadi perguruan tinggi nomor 1 ya untuk peningkatan digitalnya itu. Jadi di sini fleksibel. Anak-anak setelah dia SPP, kontrak belajar, mungkin dia apabila memungkinkan bisa luring, kemudian apabila tidak memungkinkan dia bisa daring. Jadi separuh yang di kota, mungkin di kota Garut bisa luring. Dari daring begitu, seperti itu. Jadi mengapa fleksibel ya MBKM itu? Kemudian juga otonomi pekerjaan ya, karir ditentukan oleh pekerja bukan perusahaan. Jadi anak-anak sekarang itu lebih memilih fashionnya di mana, sukanya di mana, itu generasi milenial itu. Jadi mereka tidak bisa disuruh-suruh lagi seperti zaman dulu. Kamu harus begini-begini, tidak bisa. Tetapi karena masalah keilmuan mereka sudah banyak memperolehnya dari berbagai sumber di web begitu. Tapi mereka masih tetap perlu bimbingan kita. Karena mereka kadang-kala cepat jenuh, tidak konsentrasi. Mengapa tidak konsentrasi? Karena arus informasi yang mereka dapatkan itu sangat banyak. Sehingga perlu bimbingan kita, mana informasi yang harus dipilih, mana informasi yang bebas dari tuntutan hukum. Ya, jadi mana informasi yang membuat dia nyaman, bertambah keilmuannya. Jadi tetap dosen ya, guru tetap dibutuhkan untuk menjadi konsultan mereka. Jadi kita menghadapi generasi langgas, generasi milenial ini harus seperti tutor, harus seperti teman, begitu. Dengan berbagai tugas-tugas, dengan berbagai project gitu ya. Jadi pembelajarannya project based learning, case studies begitu ya. Kemudian
problem based learning. Jadi itu hal-hal demikian seperti itu. Kemudian juga pemberdayaan teknologi ya. Jadi cara bekerja sekarang itu sudah memberdayakan teknologi dengan digitalisasi dan otomatisasi ya. Jadi akses pengolahan data secara bergerak cepat begitu ya. Bagaimana teknologi menyederhanakan pekerjaan sehari-hari, menghubungkan pekerjaan secara efisien apabila ibu dan bapak. Jadi ini kesempatan emas sebenarnya untuk bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi nasional dan internasional begitu. Kemudian data memberikan pemahaman lebih baik ya tentang perilaku dan kualitas pekerja. Jadi dalam satu saat saya ini 3 Zoom, 4 Zoom, 5 Zoom begitu, dalam sehari saya 11 Zoom. Pagi-pagi 3 Zoom, sekarang 4 Zoom, nanti 4 Zoom lagi, sore sampai malam 4 Zoom, seperti itu. Jadi pemberdayaan teknologi yang sangat tinggi. Nah, Indonesia ini untuk mencapai pembangunan ke sana itu bagaimana? Ya harus mengembangkan sumber daya gitu. Karena sumber daya alam akan habis, tapi sumber daya manusia ini harus betul-betul kita kelola dengan menghormati ya, dengan tetap kita memegang teguh juga kearifan lokal begitu. Jadi karena kita itu Indonesia, karena kita Bhinneka Tunggal Ika memiliki banyak ragam, ratusan ribuan bahasa, kemudian seni, kemudian budaya, maka kita tidak bisa ya menyamakan kurikulum orang lain dengan kita, tidak. Kita itu memiliki keunikan tersendiri. Biar orang lain itu menghormati ya keragaman kita tentang local wisdom, ya, tentang kearifan lokal. Jadi bagaimana mengembangkan SDM dengan penguasaan teknologi, ya, membangun ekonomi berkelanjutan. Suaranya hilang. Suaranya masih nggak ada. Suaranya masih nggak ada, Bu. Recording in progress. Nggak ada suara ya, Pak? Facebook. Ada? Nah, sekarang ada. Ya. Oke, ya. Jadi nanti kalau yang sudah nilai A, prodi yang sudah nilai A, itu tidak usah ini hanya memasukkan data saja ke Ban PT, nanti hanya dipantau. Ya. Kecuali kalau misalnya ada hal yang kurang efektif, itu baru diluringkan. Kemudian perguruan tinggi itu sekarang diarahkan semua perguruan tinggi itu perguruan tinggi berbadan hukum, supaya memiliki kebebasan untuk membuka dan menutup prodi, ya, untuk memudahkan administrasi sebenarnya PTNBH itu seperti itu. Kemudian juga hak belajar 3 semester di luar program studi. Jadi anak-anak diberikan hak belajar. Jadi MBKM itu memberikan hak belajar untuk para mahasiswa kita. Seperti itu. Halo, ada suara saya? Ada, Bu, ada. Ada. Ada, Bu. Iya.
Nah, sebenarnya apabila Ibu dan Bapak melakukan MBKM, itu secara tidak langsung Ibu dan Bapak itu akan melaksanakan IKU ya, memenuhi IKU. Ya. Jadi IKU ini ada 8. Indikator kerja utama perguruan tinggi ini ada 8. Yang pertama kualitas lulusan, ya, presentase lulusan setahun terakhir dan pernah bekerja selama 0 sampai 6 bulan dengan penghasilan kurang lebih 1,2 sesuai dengan UMR. Ya. Jadi lulusan itu diharapkan bekerja dan hanya menunggu 0 sampai 6 bulan begitu. Satu. Yang kedua, lulusan melanjutkan studi. Dan yang ketiga, lulusan menjadi wirausahawan, menjadi wira swasta. Jadi kualitas lulusan ini minimal diukur 3 hal. Pertama, dia mendapatkan pekerjaan dengan gaji minimal 1,2 sesuai UMR. Yang kedua, dia melanjutkan studi. Yang ketiga, dia menjadi wirausahawan. Begitu. Itu IKU ya, kinerja utama yang dilihat dari MBKM. Yang kedua, MBKM itu, ya, indikator kerja utamanya itu, presentasi lulusan program sarjana, program terapan setahun terakhir, menghabiskan paling tidak 1 semester di luar kampus. Jadi anak-anak 1 semester wayah, nak. Di Haturanan, diajar sareng rencangan di luar kampus. Begitu, ini ya indeks kinerja utama. Kira-kira tercapai tidak? Kalau kita merasa khawatir, mungkin MBKM-nya tetap di dalam kampus. Tetapi minimal ini mereka ikut kampus mengajar, ya, kampus mengajar selama 1 semester. Itu pada praktiknya itu 3 bulan ya. Mereka diberikan uang saku 1.700.000, kemudian diberikan uang UKT 2.400.000. Jadi uang sakunya tiap bulan itu 1.700.000. Gitu, uang bantuan kuliahnya 2.400.000. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, ya, IKU MBKM ini perihal kualitas dosen. Presentasi dosen tetap yang melaksanakan kegiatan tridharma di kampus lain. Jadi Ibu dan Bapak diharapkan bergabung dengan sahabat-sahabat kita di luar kampus, ya. Jadi selama misalnya penelitian, kerjasama dengan UPI, pengabdian, kerjasama dengan UPI, atau misalnya Ibu Bapak ke kampus UPI mengajar bersama-sama 1 semester, begitu ya. Pelaksanaannya bisa daring, ya, bisa juga ya luring belum mungkin ya sekarang. Kemudian berkolaborasi ya dengan perguruan tinggi yang termasuk internasional ya. 500 terbaik ya. Atau bekerja sebagai praktisi minimum 4 bulan selama 5 tahun terakhir. Jadi Ibu dan Bapak menjadi dosen tamu di perguruan tinggi lain atau perguruan tinggi internasional seperti itu. Kemudian dalam kualitas dosen yang sebagai indeks kinerja utama MBKM ini, ya presentasi dosen tetap berkualifikasi S3. Jadi S3 itu sebuah kewajiban. Begitu, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kemudian memiliki sertifikasi kompetensi yang diakui industri dan dunia kerja. Dalam hal ini nanti perguruan tinggi ya mengundang praktisi dari industri, bisa Ibu dan Bapaknya yang memperoleh sertifikasi pelatihan dulu dengan industri, bisa juga Ibu dan Bapak mengangkat praktisi industri menjadi dosen. Begitu. Kemudian atau berasal dari kalangan praktisi profesional atau industri itu tadi ya. Bisa Ibu dan Bapaknya memperoleh sertifikasi dengan pelatihan dulu dengan industri, kita semua ya dapat sertifikasi dari industri. Bisa juga ya itu tadi kalangan industri menjadi dosen di kelas. Tentu saja menjadi tim teaching dengan kita ya. Jadi anak-anaknya juga 50% di kelas, 50% di industri, bisa seperti itu. Atau perkuliahannya dipindahkan ke tempat magang di industri. Kemudian yang kelima, jumlah hasil riset ya. Prototipe karya seni, pengabdian kepada masyarakat per dosen ya itu dipublikasikan secara internasional ya. Digunakan oleh
industri, oleh masyarakat sebagai sebuah kebijakan. Jadi hasil riset Ibu dan Bapak itu harus dimanfaatkan dalam pengabdian pada masyarakat, ya, dalam kebijakan-kebijakan, kemudian juga dalam publikasi internasional. Gitu. Jadi MBKM ini wajib Ibu dan Bapak itu hasil penelitiannya itu dipublikasikan. Mungkin itu yang paling mudah ya, publikasi secara internasional. Atau dimanfaatkan dalam pengabdian pada masyarakat. Atau dijadikan sebuah kebijakan bagi pemerintahan Pemda. Ya, jadi hasil penelitian itu harus bertemali dengan pemerintah daerah juga. Kemudian IKU ya, indeks kinerja yang ke-6 tentang kualitas kurikulum dan pembelajaran. Jadi Prodi melaksanakan kerjasama dengan mitra, itu tadi ya, mitra nasional, mitra internasional. Kemudian yang ke-7, mata kuliah yang 15% kegiatan pengajaran dan evaluasi dilakukan oleh pakar dari luar. Jadi secara tidak langsung nanti kan Ibu Bapak punya punya organisasi program studi masing-masing ya. Nah, bisa melibatkan para pakar yang ada di organisasi profesional itu untuk menyadari penilai. Jadi penilaian itu dilakukan oleh dosen sendiri, kemudian ditambah dosen mitra, gitu. Seperti itu. Kemudian juga prestasi prodi yang memiliki akreditasi dan sertifikasi internasional yang diakui pemerintah. Jadi dalam MBKM ini setidak-tidaknya kita harus mengundang sertifikasi internasional. Mungkin nanti kita bisa bersama-sama mengundang dalam satu kegiatan IPI, UPI, atau kemudian yang tergabung dalam ADRI itu mengundang para konsultan, para ahli sertifikasi dari luar negeri. Seperti itu. Jadi apakah kita hanya bisa mencapai 2 dulu, atau 5 dulu, atau 7 dulu, atau semuanya? Begitu. Jadi indikator MBKM itu diukur oleh 8 hal ini ya. Lulusannya yang harus cepat bekerja, harus sebagian lagi melanjutkan, sebagian lagi jadi wirausaha. Begitu. Kemudian mereka juga harus pernah merasakan kuliah di luar. Gitu ya. Baik. Nanti PPT boleh dibagikan ya Ibu dan Bapak. Kemudian tugas kita apa? Ya. Kata Mas Nadiem, tugas perguruan tinggi itu mencetak manusia unggul, pemimpin masa depan, karena mungkin mahasiswa kita itu nanti siapa tahu ke depan itu akan memimpin negeri ini. Gitu. Melaksanakan proses pembelajaran dengan menciptakan mahasiswa yang berkarakter. Itu tadi ya, kearifan lokal menjadi sebuah strategi pembelajaran mengembangkan karakter. Kemudian juga harus berkompetensi dan harus memiliki kesuksesan. Jadi anak-anak itu harus menjadi orang-orang yang sukses, begitu. Dan itu memerlukan bimbingan kita. Kemudian juga memastikan bahwa keputusan mengenai dosen, anggaran, regulasi, ya kelembagaan harus dikaitkan dampaknya terhadap mahasiswa. Jadi kampus merdeka, merdeka belajar, ya pembelajaran relevan dengan dunia industri. Ya. Dengan dunia usaha. Artinya idealnya 3 semester mereka itu kuliah di luar prodi. Apabila tidak bisa secara tidak langsung, boleh mereka merasakan 1 kali untuk belajar di luar perguruan tinggi. Nah, tujuannya untuk apa? Diharapkan mereka menjadi manusia yang beriman, ya, yang bertakwa kepada Tuhan. Mengapa harus bertakwa? Karena hanya orang-orang yang bertakwa yang diterima amalnya. Jadi mahasiswanya saja harus beriman bertakwa, apalagi kita sebagai pendidiknya. Berakhlak mulia, harus sehat. Jadi Ibu dan Bapak, jadi mata kuliah MKU juga harusnya ada itu tentang kesehatan ya. Ada olahraga, bagaimana berpendidikan sehat, kemudian bagaimana hidup secara sehat ya. Kemudian juga berilmu, ini ke prodi ya, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, ini ke industri, kemudian terampil, kompeten, ya itu juga prodi dan industri, kemudian menjadi warga negara yang demokratis, bertanggung jawab, bermartabat untuk kepentingan bangsa, ini berkolaborasi dengan perguruan tinggi internasional.
Bagaimana untuk mencapai tujuan tadi, maka sistem dan proses pembelajaran di perguruan tinggi itu harus memenuhi 6C untuk menuju ke high order thinking. Bagaimana mereka memiliki keterampilan komunikasi, komunikasi yang santun, komunikasi yang disiplin, ya. Jadi anak-anak harus santun, jujur, disiplin, ya, mampu bekerja sama, ya. Kemudian juga mereka juga harus memiliki arah tujuan, mampu memiliki keterampilan kritis, ya, kreatif, kemudian kemampuan berdigital, ya, ilmu tentang komputer, tentang digital, kemudian adaptif, kemudian fleksibel, kemudian mereka memiliki leadership, ya. Leadership yang tinggi itu seperti apa, Ibu dan Bapak? Jadi anak-anak itu memiliki leadership yang bertanggung jawab itu harus jujur, disiplin, ya, fleksibel, komunikatif, demokrasi, begitu. Jadi itu semua, walaupun mereka pintar digital, tetapi tetap dosen itu harus menjadikan mereka itu seorang leader, ya. Begitu. Tidak bisa mereka jadi orang biasa, tidak bisa. Jadikan mereka seorang pemimpin, ya, dengan memiliki kemampuan membaca yang tinggi. Jadi ketika SMP, SMA mereka novel berapa yang dibaca, ketika perguruan tinggi, ya, novel-novel yang memiliki nilai-nilai adiluhung, nilai-nilai karakter wajib dibaca. Dan itu harus dievaluasi oleh kita. Jadi satu sisi kita merancang anak-anak itu menjadi orang yang berkompetensi tinggi, yang satu sisi lagi mereka harus memiliki kemampuan membaca, kemudian berkarakter yang baik, kemudian menulis, karena sekarang itu mahasiswa dan dosen harus bermitra dalam menulis jurnal. Jadi setiap kegiatan itu harus, luarannya harus artikel jurnal, seperti itu. Kemudian juga himbauan penambahan SKS bahasa Inggris. Jadi apabila anak-anak ingin pandai bahasa Inggris, setidak-tidaknya seminggu itu mereka belajar 36 jam bahasa Inggris. Begitu. Mungkin nanti bisa bekerja sama dengan HIMA, dengan BEM, mereka adakan kursus-kursus bahasa Inggris. Jadi secara tidak langsung ini anggaran RKAT di prodi, di departemen, di fakultas, di perguruan tinggi itu harus mengarah ke sini, kemudian juga termasuk ke IT, ya, ke teknologi, ya. Nah, bagaimana melaksanakannya? Melaksanakannya itu dengan kampus merdeka, dengan KKNI, ya, dengan SKKN. Jadi mahasiswa tetap melaksanakan tridharma perguruan tinggi, ya. Kemudian mereka juga harus mengetahui, jadi harus ada mata kuliah tentang literasi teknologi, ya. Jadi ada literasi baru tentang big data, sistem cloud, begitu, ya, teknologi, kemudian manusia, kemudian kurikulum capaian pembelajaran, sistem pembelajaran yang blended learning, bauran, pembelajaran bauran itu, ya. Untuk kemudian mereka lulusan itu diharapkan menjadi itu tadi, ya, manusia yang beriman, bertakwa, dengan cara, ya, mereka memperoleh ijazah. Di samping ijazah mereka mendapatkan surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, sertifikat internasional, ya, register profesi nasional, register profesi internasional, ya. Jadi harus ada pendidikan vokasi. Jadi IP ini, ya, tidak hanya pendidikan keguruan, tetapi harus punya pendidikan vokasi. Vokasi ini bisa diterapkan, diintegrasikan di berbagai prodi, begitu. Sehingga nanti akan beroleh, harus ada juga di IP ini lembaga sertifikasi profesi, begitu. Jadi untuk bahasa Indonesia misalnya, dia itu harus memiliki LSP, ya, lembaga sertifikasi profesi sulis suara misalnya. Kemudian penyuntingan, penilaian buku, menulis buku. Jadi semuanya harus di LSP-kan. Jadi harus di IP ini selain ada tadi lembaga sertifikasi profesi, ya, untuk memperoleh sertifikat kompetensi, juga harus ada pendidikan vokasi.
begitu. Dan sekarang pemerintah sedang memberikan dana besar-besaran di pendidikan vokasi, begitu. Ya, mudah-mudahan ya IPI bisa ya. Gitu. Jadi ya, bagaimana hak para mahasiswa mengambil mata kuliah di luar prodi dan mengubah definisi SKS ya. Kalau dulu definisi SKS itu pembelajaran, tetapi sekarang kegiatan. Diubah dari pembelajaran, dari pekerja ke kegiatan. Begitu situasinya hari ini, mahasiswa tidak memiliki banyak fleksibilitas ya untuk mengambil kelas di luar program studi ya. Situasi kemarin-kemarin itu, sekarang ada kebijakan baru ya, perguruan tinggi wajib. Ini sudah bukan tawaran lagi ya, para calon guru besar. Mohon maaf Pak Warek juga. Jadi ini wajib ya, memberikan hak bagi mahasiswa untuk sukarela ya, mau diambil mau tidak, tapi apabila tidak diambil harus disediakan perguruan tingginya tentang hak merdeka belajar. Kampus merdekanya berarti diselenggarakan di perguruan tinggi, di prodi, di dalam perguruan tinggi, tidak keluar. Jadi boleh diambil ya, tetapi harus disediakan, wajib disediakan begitu. Dapat mengambil SKS di perguruan tinggi luar sebanyak 2 semester ya, yang nanti dalam 40 SKS ya, menjadi 40 SKS. Boleh juga ditambah lagi dengan mengambil SKS di prodi yang berbeda di PT yang sama. Jadi nanti anak-anak prodi ibu dan bapak itu mau dibekali apa lagi, silakan belajar ke prodi lain begitu. Jadi Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu boleh keluar, boleh disediakan di dalam, tetapi antar prodi pada perguruan tinggi yang sama begitu. Itu fleksibilitasnya. Kemudian juga pada masa lalu bobot SKS kegiatan pembelajaran di luar kelas itu sangat kecil dan tidak adil, tetapi sekarang ya SKS yang wajib diambil di program studi asal itu adalah sebanyak 5 semester dan total semester yang harus dijalankan tidak berlaku di prodi kesehatan ini ya. Prodi kesehatan kan harus konsisten karena harus terukur ya cara mengambil kompetensinya. Jadi kalau di perguruan tinggi negeri di prodi boleh 5 semester ya, kemudian yang 5 semester lagi boleh dengan perguruan tinggi lain begitu. SKS-nya, bobot SKS-nya. Jadi kalau di kampus mungkin 4 SKS, 3 SKS, tetapi di perguruan tinggi kampus mengajar itu ya, kalau kemarin hanya diakui 6 SKS kampus mengajar itu. 12 SKS. Nah, ke depan itu menjadi 20 SKS. Bagaimana rinciannya? Itu nanti. Kemudian di banyak kampus pertukaran pelajar, praktik kerja justru menunda kelulusan mahasiswa. Tetapi sekarang itu ya, perubahan definisi SKS itu setiap SKS diartikan sebagai jenis kegiatan. Artinya apabila dia berkegiatan di luar, ketika dia belajar kampus mengajar, dia belajar teknologinya, belajar industrinya juga, dia belajar manajernya juga, sehingga ilmu-ilmu yang dipelajari di luar itu misalnya dia belajar digital, di ilmu informatika misalnya dia dapat 4 SKS, kemudian belajar kewirausahaan di luar itu 4 SKS, kemudian belajar industri magang dapat 10 SKS. Nah, jadi 20 SKS itu beragam kegiatan, berbasis kegiatan seperti itu. Definisi kegiatan itu bisa di kelas, bisa praktik magang, bisa pertukaran belajar, bisa juga proyek di desa. Dan ini semua kegiatan pertukaran pelajar, proyek pelajar itu diintegrasikan dengan kegiatan Mas Menteri itu. Jadi nanti para mahasiswa ikut daftar ke sana, ke kampus ini ya, ke Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi berbondong-bondong para mahasiswa mengambil, saya mau ngambil ini, jangan semua diambil. Ambil dulu sesuai dengan ini. Kalau bentrok kan juga tidak bisa ikut semuanya begitu. Ada yang wirausaha, riset. Jadi semua program ini disediakan oleh pemerintah. Apabila tidak disediakan, maka harus bermitra. Nih anak saya mau bisa ini kemana ya? Oh misalnya ternyata di UPI ada, ya ke UPI misalnya. Oh ternyata di Unsil ada, oh ke Unsil begitu. Jadi kami pun sama begitu ya. Kami belajar apa mungkin nanti ke IPI begitu ya.
Seperti itu. Jadi saling belajar gitu. Jadi daftar kegiatan yang dapat diambil oleh mahasiswa dalam 3 semester itu dapat dipilih dari program yang ditentukan oleh pemerintah itu tadi ya. Kampus mengajar, kemudian proyek desa, kemudian praktik kerja, itu jadi boleh ikut program pemerintah, boleh juga program yang disetujui oleh rektor IPI. Begitu. Jadi sangat beragam ya, diberikan kebebasan betul-betul. Ya, bentuk pembelajarannya nanti bisa kuliah, bisa responsi, bisa seminar, bisa praktikum, bisa magang, bisa pertukaran belajar, pelatihan militer ya. Ini masuk kurikulum, kemudian juga penelitian, perancangan dan pengembangan, bisa juga wirausaha, bisa bentuk PPM ya, pengabdian pada masyarakat lainnya. Bentuk belajarnya bisa seperti itu ya. Bisa juga itu bentuk kalau ini bentuk belajar yang di dalam negeri ya, yang dalam negeri. Yang di dalam perguruan tinggi seperti itu. Bisa juga ini di luar PT ya. Di luar PT. Di luar PT itu dilaksanakan dengan bimbingan dosen. Jadi nanti yang kampus mengajar, mahasiswanya ikut kampus mengajar, dosennya juga harus ikut daftar. Jadi nanti calling-callingan. Ini mahasiswa, ada yang mau ikut enggak? Kalau ada yang ikut, berarti ibu bapak juga harus ikut daftar sebagai dosen pembimbingnya nanti. Jadi sekarang itu karena para dosen banyak yang tidak ikut, ya, sedangkan mahasiswa 2.200 ikut, akhirnya yang kampus mengajar di Bogor dibimbingnya oleh dosen yang dari Bogor, begitu yang mereka luring, begitu ya, seperti itu. Nah, bentuk pembelajarannya bisa pembelajaran pada prodi, ya, yang berbeda pada PT yang sama, bisa juga pembelajaran pada prodi yang sama pada PT yang berbeda, ya. Bisa juga pembelajaran pada prodi lain pada PT yang berbeda, bisa juga pembelajaran pada lembaga non-PT, ke industri ya, magang di industri boleh. Begitu. Jadi 2 dan 3 nih ya, pembelajaran pada prodi yang sama pada PT yang berbeda dengan prodi lain pada PT yang berbeda ini berdasarkan kerjasama antar PT dalam bentuk transfer satuan kredit semester. Jadi nanti antar perguruan tinggi, antar rektor itu harus ada PKS ya, penandatanganan kerjasama. Seperti itu. Bagaimana, masih cukup waktunya? Ibu Bapak masih ada suara saya? Masih, Bu. Masih. Ya, Bu. Iya, terima Masih, Bu. kasih. Iya, Jelas, siap. masih jelas. Bagus. Baik, bisa. baik. Semangat, terus semangat. Semangat ya, merdeka belajar. Iya. Ya. Nah, sekarang kegiatan, nah itu tadi perguruan tingginya, apa yang harus diperbuat oleh perguruan tinggi, oleh fakultas, oleh prodi, itu tadi ya. Sekarang apa kegiatan mahasiswa dilakukan di kampus sehingga dia dapat 40 SKS itu ya, seperti itu. Di situ ada magang, ya, ada proyek desa, ada mengajar di sekolah. Ini kampus mengajar itu mengajar di sekolah kemudian. Dan ini hanya kampus mengajar itu hanya untuk prodidik ya. Kemudian ada pertukaran pelajar, ya, ada penelitian. Jadi ada wirausaha, ada proyek independen, ya, ada proyek kemanusiaan. Misalnya sekarang lagi musim COVID ya, bekerja sama dengan rumah sakit. Jadi IPI kerjasama dengan rumah sakit. Mahasiswa ikut membantu menangani yang sakit, yang harus isoman mandiri, yang harus apa, atau menyediakan mencari lokasi-lokasi yang bisa dijadikan tempat isoman seperti itu. Jadi isoman itu sebenarnya kalau menurut saya ya, Menteri Kesehatan kalau mau tegas itu nggak boleh di rumah gitu. Tapi kalau menurut saya secara pribadi lebih baik di rumah. Karena di rumah itu jam sekian, nah kita ngaji, keluarkan suaramu yang keras ngajinya. Jam sekian olahraga, kita olahraga, jadi dia tetap di kamar, semua jendela dibuka, makanan, minuman semua harus ini kita sediakan supaya dia tetap gembira, motivasinya supaya tetap tinggi. Jadi di rumah itu lebih terjamin begitu. Kalau di rumah sakit kan dia hanya bertemu perawat, dia juga dibatasi, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Sementara harus berjemur juga. Kalau di rumah kan berjemur, sok kadinya moyan di jandela nongkrong dan tidak boleh keluar teh, hanya di udaranya ini yang lain. Jadi
lebih manusiawi di rumah itu. Jadi bagi saya isoman itu lebih baik disiplin di rumah yang benar, kemudian orang tua semua anggota keluarga memberikan perhatian pada dia. Halo, 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 begitu. Sekarang kita ngaji bersama Pak Tarik, begitu. Sekarang giliran sore-sore itu mendengarkan musik misalnya ya. Kita dengarkan musik, jadi olahraganya dengan musik, begitu. Jadi musik itu bisa dimanfaatkan untuk berolahraga. Nah, kampus merdekanya di magang di luar negeri 1 semester di industri ya bisa ya, kampus merdekanya itu dengan magang ya, kemudian juga belajar bahasa asing misalnya 12 SKS di luar, kemudian belajar teknologi, belajar coding 12 SKS begitu ya. Kemudian proyek industri industri asuransi ya di kabupaten, di desa selama 1 semester gitu. Jadi semua kegiatan wajib dibimbing oleh dosen. Begitu. Jadi nanti alokasi RKAT itu ya, setiap dosen itu dihargai ya, seperti itu. Apakah mau dihitung itu sesuai dengan kemampuan perguruan tinggi, kebijakan perguruan tinggi. Kemudian kegiatan yang di luar perguruan tinggi asal ya, misalnya magang ya, proyek di desa, dapat diambil sebanyak 2 semester ya dengan setara 40 SKS. Jadi di lapangan itu Ibu Bapak bisa kerjasama dengan kabupaten. Nanti ada bagian kesehatan, ada bagian ekonomi, bagian apa itu. Oleh sebab itu pentahelix itu ya, pemerintahan berbagai unsur bidang apa, bidang pekerjaan yang ada di kabupaten ya, di provinsi itu harus di-calling, harus diundang Bu dalam rangka kampus mengajar itu. Jadi jangan melulu perguruan tinggi yang capek. Industri diundang tuh, banyak industri kan di Garut. Kemudian kepala-kepala departemen pemerintahan diundang ke kampus. Keren. Wah, pokoknya IP nomor 1. Ya. Aduh. Sebentar. Sampai di sini ada pertanyaan dulu Ibu Bapak. Malu mau coblak sorangan. Baik, mungkin kita dengan sesi pertanyaan Ibu ya, jadi supaya lebih interaktif ya. Ya, jadi silakan Bapak Ibu bertanya apa bisa melalui chat gitu ya, atau misalkan bisa raise hand juga boleh, silakan. Nanti kita akan lihat di sini. Ya, Pak Dr. Lutfi, silakan Pak Dr. Lutfi untuk pertanyaan yang pertama. Terima kasih Pak Irsyad. Ibu Dr. Isa yang saya kagumi ini sangat konseptual dan sangat implementatif. Satu saja dulu Bu yang ingin saya tanyakan Bu sebagai starting untuk penyesuaian implementasi kurikulum kurikulum Merdeka MBKB untuk prodi gitu Bu ya. Apa tidak perlu atau perlu merubah CPL prodi Bu untuk mendesain gitu ya, merancang kurikulum prodi yang berbasis OB itu yang untuk mendukung itu MBKB itu Bu. Gitu. Karena kan banyak treatment tuh untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan dengan berbagai bentuk kegiatan belajar di luar prodi, bahkan itu tiga semester gitu ya Bu ya. Apa kami misalnya prodi itu perlu mereview, meninjau ulang kembali rumusan CPL prodinya gitu Bu. Otomatis Pak. Iya. Terima kasih Pak Dr. Lutfi atas pertanyaan yang sangat menggugah. Jadi nomor 1 itu CPL-nya harus berubah. Itu tadi Pak yang saya kemukakan di awal. Jadi pertama langsung bekerja sesuai dengan keahlian. Yang kedua melanjutkan studi. Yang ketiga menjadi wirausahawan. Itu minimal 3 Pak lulusan. Maaf Ibu, suaranya Bu.
Maaf Bu, suaranya ya hilang. Ibu, maaf suara. Ada? Halo? Nah, sekarang sudah ada ya. Ya, betul Pak, harus berubah. Minimal para mahasiswa itu memiliki 3 hal tadi itu Pak. Mereka bekerja secara profesional pada bidangnya itu. Yang kedua, jadi wajib mereka itu. Yang kedua, dia harus melanjutkan studi CPL-nya itu Pak. Yang ketiga, dia itu harus jadi wirausaha. Jadi tiga kunci utama. Nah, boleh 5, boleh jadi inovator, boleh menjadi inovasi dalam bisnis, inovasi dalam pembelajaran, begitu Pak. Jadi harus diubah Pak, begitu. Mutlak ya Bu ya. Mutlak Pak. Di Ya. profil kurikulum PGSD itu kan Ya. sudah ada ya kompetensi utama PGSD itu ya Bu ya. Betul. Yang satu menjadi guru misalnya kan itu ya kompetensi. Betul. Itu baru kompetensi 1. Itu ya. Ya. Yang kedua misalnya apa itu menjadi peneliti gitu ya Bu ya. Ketiga menjadi pengembang media dan sumber belajar SD. Nah, iya. Gitu ya. Iya. Tapi kalau itu, yang 2 itu masih boleh Pak. Pengembang peneliti itu menjadi dia inovasi Pak. Ya. Boleh, masih bisa dipakai Pak. Terus tapi yang pertama itu yang apa itu yang secara filosofis SD itu menjadi guru SD itu betul. Sekedar diutak-atik gitu ya Bu ya? ya. Itu yang 3-3-nya Pak udah bagus, sudah benar. Tinggal tambah lagi 2 Pak. Jadi wirausahawan dan melanjutkan kuliah. Kan sudah ada S2 di PGSD di IP sudah ada? Ya, sudah ada. Alhamdulillah. Syukurlah. Bu, PGSD S2 mah Bu. Harus 1. Bu Asdir, Bu Jamilah Bu. Harus ada Bu. Minimal dosennya 5. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya Ibu dari Bapak Joni Sulaiman. Silakan Pak Joni. Wah, ini sahabat saya, Pak Joni. Ya. Damang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Irsyad sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya guru saya waktu itu ya. Sahabat ini, Bu, sekarang saya mitra. Karena kebetulan ya kebetulan saya yang di prodi Bu. Jadi secara teknis karena ada beberapa mahasiswa prodi Bahasa Indonesia yang sudah mengikuti kegiatan baik kampus mengajar maupun yang kampus Merdeka ya yang pertukaran itu. Nah, secara teknis itu ada kesulitan bagi kami ketika mengkonversi nilai mata kuliah dulu. Jadi ketika mahasiswa itu mengontrak mata kuliah di perguruan tinggi mitra itu yang disajikan itu ada beberapa yang kalau mau kita konversi ke mata kuliah di prodi PBSI yang di IP itu agak-agak ada beberapa yang kurang relevan begitu. Jadi saya minta saran dari Ibu bagaimana teknisnya begitu dengan mata kuliah yang tadi agak kurang relevan. Misalnya ini ada yang di Bali itu kebetulan perguruan tingginya bukan kependidikan, jadi yang di kontraknya itu ya mata kuliah di prodi teknik mesin, di teknik pertanian begitu. Sehingga kami di prodi ada masalah nanti kita mau mensinkronkan dengan mata kuliah di semester bagi anak yang mengikuti kegiatan mata kuliahnya apa Pak namanya? Begitu. Ada agrobis. Kami mau mengkonversi dengan mata kuliah yang di prodi itu agak kerepotan gitu. Saran dengan dari KKN ya. Gitu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak. Coba saya lihat ini ya. Mana ya? Nah, jadi lihat CPL-nya, lihat CPL-nya. Nah, terlihat Pak. Nah, program di sini ya ada membangun peluang bisnis. Kemudian, jadi kita buat dulu ininya Pak. Kelihatan nggak Pak? Sudah Bu. Terlihat. Ya. Jadi programnya apa ya? Kita programnya apa? Anak-anak saya juga ada yang ikut di sana. Kemudian lihat RPS-nya. Kodenya konversi ke mata kuliah. Nah, itu bisa ke kewirausahaan, Pak. Di Bapak ada mata kuliah kewirausahaan, Pak. Pak Joni. Ada, Bu. Nah, bisa kewirausahaan, Pak.
pilihan itu Bu? Ada Ya, kewirausahaan. tidak apa-apa ya. Ada. Hanya Ya. kebetulan itu yang agak menjadi masalah itu kan mahasiswa itu mengontrak misalnya sekarang semester 5 begitu ya. Nah, kemudian ketika nanti dia mengontrak dikonversi dengan kewirausahaan itu adanya di semester genap misalnya. Jadi mereka nanti agak ada ketertinggalan di semester yang sekarang begitu Bu, maksud saya begitu. Agak kerepotannya di sana Bu. Oke. Jadi nanti kan daring ya. Iya. Terus Ya. mereka sudah ngontrak juga kan? Sudah Bu, sudah. Mengontrak mata kuliah yang semester 5 dan mereka juga ikut belajar kan? Yang kebetulan belum dilaksanakan Bu, yang semester 5 itu baru yang mulai September ke depan mungkin ya. Ya. Jadi tetap dia mengontrak itu, kemudian kalau dia mau mengontrak keluar berarti dia semester 6 sudah punya nilai, tapi dia tetap harus mengontrak, Pak. Jadi walaupun dia belajar keluar, dia harus tetap mengontrak kalau misalnya tidak disediakan mengontrak di luar. Begitu, karena kalau tidak mengontrak. Oh begitu ya. Nanti masuk Pak, SPP, anak ngontrak apa itu dilingkan ke diksi kan Pak? Oh, iya betul. Iya, jadi mereka tetap mengontrak semester ini. Jadi nanti nilai yang dari luar itu nanti mau disamakan, diintegrasikan dengan mata kuliah apa begitu. Apabila ada mata kuliahnya, apabila tidak, itu jadi simpenan dia. Iya, betul. Nanti jadi pendamping ijazah nantinya begitu Pak. Bu, sekali lagi satu lagi Bu, bisa Bu? Ini berkaitan Bu. Sebentar, Pak Joni bagaimana? Ya, jadi kalau yang saya sarankan untuk mahasiswa yang sekarang itu mereka tetap mengontrak semua mata kuliah di semester sekarang iya. gitu, yang ada di IP. Iya. Kemudian nanti yang kira-kira tidak bisa diikuti di perguruan tinggi mitra itu diikuti di IP begitu. Nah, kecuali ketika mereka ada kewajiban misalnya 10 ya nanti yang bisa kita konversi. Iya, bisa begitu, bisa begitu. Halo, terdengar? Ya Bu. Ya, bisa begitu, bisa juga nanti nilai dari sana itu dialihkan ke ini, ke BAK kita, begitu. Sebab itu peranan PA harus betul-betul paham betul ini. Ya, bagaimana PA membimbing para mahasiswa supaya dia itu tidak membuang-buang waktu. Karena ini untuk menambah keterampilan mereka begitu. Dan di sini apabila ada mahasiswa yang belajar di luar itu dosennya harus diarahkan juga ini ya. Kaprodi harus menjaga gawang ini, Kaprodi, para dekan ya semuanya itu supaya mahasiswanya ceceleng-cengan kamanawe sesoranganan karunya. Hawatos. Begitu ya Pak Joni? Betul Bu. Mohon. Ya, terima kasih Bu. Mangga. Boleh nambah Bu? Mangga Bapak Lutfi, mangga Bapak. Ini implikasinya kepada semua aspek dan komponen kurikulum ya Bu ya? Betul Pak. Jadi ada restrukturisasi lagi kurikulum ya, Pak. Ini rekonstruksi kurikulum ya Bu ya? Betul, rekonstruksi kurikulum. Dan kami dari itu, ya. Bu Isa, apa ini implikasinya kepada struktur kurikulum prodi misalnya ini berubah atau bisa tetap Bu? Bisa berubah Pak. Kalau tetap gimana Bu? Kalau tetap terus MBKM-nya bisa dimasukkan ya tidak apa-apa. Ya nanti kita gulak-gilaknya itu di list konversi Bu. Iya betul. Ya, misalnya kita ambil MBKM-nya itu misalnya program kemanusiaan gitu ya. Nah, kita cari misalnya beberapa material untuk bisa penyetaraan konversi dari program itu misalnya. Seperti itu. Boleh Pak, boleh. Jadi tidak perlu berubah sedemikian rupa. Tidak Pak, tidak. Iya, tidak. Kurikulum prodinya itu ya Bu ya? Iya. Ya. Tidak apa-apa. Baik. Ya. Ini saya share ini sedikit ya. Share ini nih sebentar. Nah, ini dia.
Nah, peluang dan tantangannya. Jadi kurikulum kemana? Kalau di nah, tadi ya. Nah, kurikulum inti ya, yang umum apa begitu ya, linguistik apa misalnya, karena saya bahasa Indonesia jadi keilmuannya apa, jadi 8, 15, 15, 15, 14, kemudian institusi fakultas berapa gitu ya. Kemudian kurikulum Merdeka Belajar itu ada budaya, ada pendidikan ya. Ada klaster keterampilan, kepariwisataan, industri kreatif, alih media, teknologi informasi. Kemudian keseluruhannya itu ada pilihan bebas 10. Nah, untuk kurikulum Merdeka Belajarnya itu bisa mengajar, bisa penelitian, bisa magang di industri, bisa kerja membangun desa, kemudian bisa studi proyek independen, bisa proyek kemanusiaan. Misalnya para mahasiswa bekerja sama dengan rumah sakit atau apa, ada pertukaran pelajar, pertukaran ini ya, mahasiswa, kemudian jadi pertukaran mahasiswa juga istilahnya tuh di Mas Menteri mah pertukaran pelajar weh. Kemudian wirausaha ya. Kemudian ini bisa di luar prodi pada PT, bisa juga di luar prodi, di luar PT begitu. Jadi kalau Ibu dan Bapak hariwang kabarudak, sedangkan anak-anak harus belajar MBKM ini, jadi titipkan manajemen bisnis, ada jurusan apa saja di IP, manajemen bisnis, mereka belajar apa begitu selama sebanyak 20 SKS. Bisa juga keluar dititipkan, titipkan ya Putra Abdi, nitipnya si nama santren di mana sebanyak 30 ini. Jadi sebenarnya ini jadi multi talent mahasiswa kita tuh. Bu, begitu. Kalau 20 SKS itu 3 semester, Bu, itu akan menggerogoti kurikulum penciri khas prodi, Bu. Kan kalau 20 SKS kali 3 semester 60 gitu ya, Bu ya. Makanya itulah Pak, harus ada restrukturisasi ini Pak. Jadi kami juga sekarang itu yang prodi itu dipadatkan di 1 semester 1, 2, 3, 4 Pak. Begitu. Nah, maksud saya ini gini Bu, kalau misalnya nanti di prodinya itu kan itu 20 itu maksimal ya Bu ya? Enggak, 40 Pak maksimalnya. Enggak, di prodi 1 semester 20, 1 semester 20. Di PT sendiri kan 20 SKS. Di luar prodi, di luar PT sendiri kan itu 40 SKS gitu ya Bu ya? Berarti kan itu 6 semester. Gitu. Nah, kalau maksimalnya 20 di konversinya itu mengambil banyak itu kurikulum ciri khas prodi, Bu. Sedangkan prodinya makanya harus direstrukturisasi itu begitu Pak, dipindahkan kan, semua ke 1, 2, 3, 4. Iya, prodi S1 itu kan 149 atau 150 gitu, Bu. 144, Pak. Ya, 144 gitu ya. Kalau udah 60 kan itu terlalu banyak, Bu. Profil lulusannya itu akan apa itu tereduksi sedikit. 40 Pak, 40 SKS di luar. Iya. Oleh sebab itu kan sama di prodi di luar PT gitu, ya. Di dalam PT. Ya, begitu. Nah, kalau begitu pertanyaan saya itu Bu, untuk SKS penciri prodi gitu, kompetensi utama itu minimal berapa SKS dalam struktur kurikulum yang harus tetap ada? 80 atau 90 Pak. Oh gitu ya. Ya. 94 Pak. Ini Pak, ada kan di bagan di situ yang saya share. Nah, oleh sebab itu kami ini sekarang ini dari hari Senin ini, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Minggu sampai jam 10 malam, ini sedang restrukturisasi. Ada yang pro, ada yang kontra. Wow, udah deh. Saya bilang santai saja gitu. Karena ini merupakan program. Jadi dalamnya itu ya tetap mata kuliah itu mata kuliah kita. Cuma supaya mereka bisa mengikuti kegiatan dengan perguruan tinggi luar, supaya perguruan tinggi kita tidak tertinggal, tetap update begitu ya. Jadi sekarang beberapa mata kuliah yang ada di semester 5, semester 6 itu sedang diubah nih strukturnya. Sedang diubah strukturnya untuk masuk semester 1, 2, 3, 4.
begitu. Karena semester 5 mereka sudah mulai bermitra keluar, begitu. Begitu Pak. Jadi mungkin ada beberapa mata kuliah yang disatukan, tetapi misalnya mata kuliah jurnalistik, opini, ya, itu kan 2 mata kuliah disatukan dalam bisa mata kuliah baru, misalnya komunikasi media massa, bisa 1, 2 mata kuliah, 3 mata kuliah dimasukkan ke situ dengan penambahan SKS. Tapi kalau tidak mau beresiko dengan dikti, mata kuliahnya ambil dari opini, jurnalistik, menulis berita, menulis jurnalistik, jadi 1 mata kuliah, tetap nama ada jurnalistik, tapi di dalamnya ada opini, ada berita, dengan penambahan SKS misalnya, seperti itu, minimal 3 SKS. Jadi SKS 2 SKS itu sayang sekali Pak, jangan ada mata kuliah yang 2 SKS. Ini saya juga sedang berbagi nih dengan para dosen, jadi jangan sampai ada mata kuliah yang cuma 2 SKS. Jadi sekarang udah harus naik 3 SKS, karena 2 SKS itu dosennya udah capek, sedangkan pekerjaannya lebih dari 2 SKS. Kasihan juga para dosen begitu, kasihan juga para mahasiswa. Jadi seperti itu Pak. Baik Bu, Ya. sudah mulai teknis Bu ya. Jadi pertanyaan yang selanjutnya mungkin dari Ibu Jamilah, silakan Ibu. Terima kasih Pak Irsad. Assalamualaikum Bu Isa. Waalaikumsalam Ibu cantik. Mangga. Ya, nama saya Jamilah. Iya. Ya, dari Sekolah Pasca Sarjana. Iya, terima kasih Bu. Ya, kebetulan saya lolos DPL kampus mengajar ya Bu ya. Wah, di selamat, Bogor. alhamdulillah. Di Bekasi. Iya. Iya, capek Bu. Ya, pertama saya heran, saya dapat 6 mahasiswa ya, 6 mahasiswa semuanya perempuan, 2 dari kependidikan dan 2 dari non-lik gitu Bu ya. Dan kampus mengajar ini merupakan bagian dari Merdeka Belajar ya Bu ya. Ya, kayak gitu ya. Saya heran kenapa ada non-lik di SDIT gitu ya. Karena yang 3 akuntansi, kemudian yang 1 sastra Inggris gitu ya, bahasa Inggris. Setelah mendapat penjelasan dari Ibu Isa, oh ternyata mereka harus mengimplementasikan latar belakang pendidikannya. Karena saya pikir tidak nyambung akuntansi dengan SD, IT gitu ya Bu ya. Kemudian kalau bahasa Inggris masih nyambung gitu ya. Nah, setelah saya mendapatkan pencerahan lah dari Ibu Isa, saya mengerti. Itu curhat mungkin ya Bu ya. Karena sebelumnya saya tidak tahu dengan ini. Yang kedua, ini merupakan pertanyaan, saya belum paham tentang implementasi Merdeka Belajar di Sekolah Pasca Sarjana Bu, karena kita kan teorinya cuma 3 semester. Kalau tadi yang Ibu paparkan mungkin lebih ke S1 ya Bu ya? Ya. Itu pertanyaannya ya. Bu? Jadi saya ingin mengetahui, belum paham implementasi. Ya, implementasi Merdeka Belajar di Sekolah Pasca Sarjana. Karena alhamdulillah kita punya 2 prodi, teknologi pendidikan dan PBSI Bu. Alhamdulillah kita punya PBSI, akreditasinya baik sekali. Nanti tambah lagi ya. Nanti tambah lagi dengan PGSD. Halo. Sedang merintis matematika. Oke, ya bagus. Ya bagus Bu, selamat ya. Jadi nanti ke depan itu akan ditertibkan Bu. Jadi kampus mengajar itu kalau yang dari perguruan tinggi itu harus level SMP SMA. Halo, terdengar Bu? Bapak masih ada suara? Ya. Jadi ke depan itu sedang ditertibkan yang level perguruan tinggi itu masuknya ke SMP SMA. Dan itu hanya untuk pendidikan. Kampus mengajar khusus. Begitu. 1 itu. Kemudian yang kedua tentang pasca sarjana, itu kan ada beberapa pilihan, Bu. Pertama bermitra, ya, Ibu Bapak mengundang pengajar luar negeri ke kita atau kita mengajar di perguruan tinggi mereka.
Selain mengajar, kemudian penelitian, pengabdian, outbound, Bu, misalnya ya. Karena outbound-nya tidak bisa luring, sekarang jadi outbound virtual, Bu. Kita membuat desain kegiatan. Misalnya selama 1 semester, dalam 14 pertemuan itu, pertemuan pertama apa didesain, Bu. Jadi saya sendiri kalau mengajar di PASA itu saya sering mengundang dari Cina, dari Korea, dari Mesir, dari mana, seperti itu. Jadi, kalau misalnya tentang apa? Tentang industri juga mungkin sudah harus dimasukkan ke ini. Tentang seni, tentang budaya, tentang digital harus dimasukkan. Saya memegang mata kuliah pengembangan ICT untuk model-model pembelajaran. Jadi saya mengundang orang luar untuk belajar dengan para mahasiswa selama beberapa pertemuan. Kemudian dalam setiap pertemuan juga saya mengundang dosen-dosen dari praktisi masyarakat, bermitra dengan praktisi masyarakat, kemudian bermitra dengan dosen-dosen luar negeri. Seperti itu, Ibu. Jadi MBKM ini sebuah pilihan, kira-kira mau mencapai target yang mana begitu dalam bekerja sama dengan mereka. Apakah mau mencapai IKU yang ke-1 ya, atau IKU yang kedua gitu. Jadi bagaimana pembelajaran itu misalnya bermitra. Jadi kalau di pasca sarjana mungkin bermitranya itu, Bu, bermitra dalam pembelajaran di kelas, dalam penelitian, dalam pengabdian, kemudian juga bagaimana mereka juga dibuka wawasan kewirausahaannya. Bagaimana mereka memiliki kotak metakognisi. Jadi dengan keadaan seperti itu ke depan dia mau berpikir tentang apa, dia bisa apa, seperti itu ya. Kemudian penilaian bisa juga MBKM itu dengan cara mengundang dosen dari luar yang sudah bermitra dengan kita, sudah menandatangani MOU dengan rektor, itu menjadi penilai, Bu, dalam pengajaran, ya, seperti itu. Bisa dari industri, bisa dari luar. Begitu. Oleh sebab itu mungkin nanti mata kuliah yang berbau industri, berbau kewirausahaan harus ada di PASA, begitu, restrukturisasinya. Ya. Kemudian juga kita harus para mahasiswa ini selain mereka nanti itu sebagai pengajar, mereka juga harus dididik menjadi seorang pemimpin, ya. Jadi menjadi pemimpin kemudian juga menjadi konsultan, Bu, begitu. Sehingga nanti mereka diharapkan mampu juga memiliki beberapa lisensi, ya, sertifikasi profesi, seperti itu, Ibu. Jadi sebelum MBKM dilaksanakan ini, jadi kami sudah begitu. Ya, kebetulan saya sekarang sudah mengajar begitu di PASA. Jadi saya walaupun tidak ada MBKM, saya sudah seperti itu gaya mengajarnya. Begitu, Bu. Oh iya, iya. Terima kasih Bu Isa. Ya, sama-sama. Ya, jadi yang nanti penting MOU dulu misalnya. Ya, kemudian ini, Bu. Jadi saya suka melatih para mahasiswa membuat jurnal, kemudian juga mereka memanajeri kegiatan-kegiatan seminar, kemudian jurnalnya juga seperti itu, Bu. Membuat buku juga gitu. Jadi kalau di S1 itu membuat di S2 itu mereka harus menghasilkan apa luarannya. Misalnya menghasilkan model, menghasilkan apa, itu adalah benchmarknya pasca begitu. Sip. Terima kasih Bu Isa. Sama Ibu, mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih Ibu. Baik untuk saya pertanyaan boleh, ini. Pak Irsan, boleh? Oh ya, silakan Ibu, silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Isa, wilujeng siang Ibu, hapunten narus sakedik. Aduh Bunda. Ibu, ini Bu, paparan yang tadi dikemukakan barangkali ini sangat menarik dan sangat membuka wawasan kami di IP yang memang insya Allah barangkali akan mencoba untuk memulai merestrukturisasi kurikulum, Bu, gitu. Jadi kalau berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan dan dari beberapa
narasumber di seminar-seminar juga sudah disampaikan, tetapi detail dari Ibu ini sangat memberi tambahan masukan bagi kami begitu. Dan untuk tentu saja untuk IP ini adalah salah satu bahan pemikiran barangkali yang harus segera dipraktikan gitu ya. Misalnya ini di kurikulum tadi apa yang dikemukakan oleh Pak Dr. Lutfi begitu, ini benar gitu ya. Jadi kami juga merasa gitu di fakultas bahwa prodi ini memang belum mencoba gitu, terus terang saja Ibu. Jadi belum mencoba ini untuk menyesuaikan dengan MBKM ini gitu, Merdeka Belajar ini. Jadi kami baru berpikir begitu ini harus seperti apa karena memang teknisnya itu para mahasiswa memang sudah banyak gitu ya. Ada yang mereka juga pertukaran mahasiswa begitu, kemudian merdeka mengajar ya gitu. Itu juga dari kampus kami itu banyak begitu, mereka mengambil di luar gitu, mengambil keluar gitu, baik itu di perguruan tinggi yang sama, yang kependidikan, ada juga yang di non-dik begitu Ibu. Nah tadi berkaitan dengan jumlah SKS yang bisa diambil di luar itu, tadi Ibu mengatakan bahwa itu maksimal itu bisa 20 SKS katanya seperti itu. Nah ini adalah apakah misalnya ini pertanyaannya, apakah kami di IP ini harus menyediakan, karena tadi Ibu mengatakan bahwa wajib menyediakan, itu adalah hak mahasiswa untuk mengambil begitu, dan kalau misalnya tidak mengambil seperti apa begitu ya, seperti itu, tetapi barangkali kami tetap harus menyediakan gitu ya Bu ya, bisa? Betul. Ya, tetap ya, jadi wajib menyediakan gitu. Jadi mata kuliah yang nanti akan dijadikan begitu program untuk Merdeka Belajar ini tetap wajib disediakan gitu oleh para prodi, ya. Apakah itu diambil atau tidak. Tetapi batasannya misalnya Bu, jadi kalau misalnya tadi Ibu mengatakan maksimal 20 untuk bisa kita mengambil di luar kampus gitu. Batasannya minimalnya berapa sebetulnya gitu. Nah, kemarin saya berkomunikasi dengan mahasiswa, misalnya kita sudah menetapkan ada beberapa mata kuliah, ada sekitar 12 SKS yang akan diambil untuk pertukaran mahasiswa. Tetapi karena nama-nama mata kuliah yang diberikan barangkali di list gitu ya oleh Dikti itu di Merdeka Belajar itu sudah tidak ada katanya. Ada beberapa mata kuliah yang tidak ada, sehingga para mahasiswa ini harus balik lagi ke prodi untuk ini kira-kira harus diganti dengan mata kuliah apa, termasuk berbicara dengan saya gitu, seperti itu. Nah, kami memang di prodi ini belum mencoba untuk misalnya tadi menyiapkan gitu ya, jadi ini yang 20 SKS yang bisa diambil, 20 SKS barangkali gitu ya maksimalnya, yang akan diambil untuk dirancangkan gitu di prodi masing-masing itu apa saja gitu ya. Kemudian kalau yang di luar prodi yang masih ada di kampus internal, artinya itu pun kita belum berbicara gitu, belum dibicarakan. Insya Allah secepatnya ini akan kami lakukan barangkali, dan apa yang tadi dikemukakan oleh Ibu tadi ini menjadi salah satu pendorong gitu agar kami memang benar-benar ini harus cepat-cepat merestrukturisasi kurikulum ini gitu, kurikulum kami begitu, karena memang tadi seperti tadi gitu. Jadi kita agak bingung itu gimana nih kalau misalnya ini ternyata begitu kita masih harus berpikir gitu, ini matchingnya itu serasinya dengan mata kuliah apa ya di kami gitu, di prodi kami misalnya seperti itu, karena tadi kita belum mempersiapkan untuk itu gitu. Itu barangkali Ibu gitu, saya minta tambahan saja gitu wawasan apabila misalnya kami akan mengubah gitu ya kurikulum IP ini yang disesuaikan dengan MBKM gitu. Terima kasih. Baik. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya takut terlalu panjang. Terima kasih Bunda Dr. Lina Caprop. Jadi minimal di luar program studi itu 1 semester 20. Misalnya ini ya, anak-anak tidak keluar ya MBKM-nya MBKM di kampus. Misalnya mereka mengambil prodi ilmu komunikasi atau ilmu manajemen atau ilmu apa lagi begitu ya. Jadi mereka harus ada CPL-nya.
Jadi perhitungan kewirausahaan 6 bulan misalnya ya. Mereka belajar dari bahasa Indonesia misalnya ke ilmu komunikasi. Nah, CPL kewirausahaannya harus mampu praktek kewirausahaan dengan pemahaman secara komprehensif. Nah, mata kuliah yang mereka ambil itu bisa kewirausahaan sosial, etika bisnis, pengantar manajemen bisnis, pemasaran digital. Ya itu 3 SKS, 2 SKS atau nanti bisa dirundingkan lagi. Kemudian wirausahanya desain dan presentasi, praktik, laporan. Itu misalnya menjadi 20. Nah, ini dalam 1 semester itu, dalam 6 bulan itu, apabila dia itu di dalam. Begitu. Jadi memang ini harus serentak semua prodi. Jadi ini tim pengembang kurikulum perguruan tinggi, tim pengembang kurikulum fakultas, tim pengembang kurikulum prodi, itu harus diberikan bekal awal dulu. Kira-kira mana nih yang akan berubah begitu. Ini yang paling inti adalah ini. Begitu. Nanti setelah itu baru ke prodi. Oleh sebab itu kemarin saya mengundang Bunda ya untuk menjadi FGD. Jadi dari para alumni itu apa yang dibutuhkan begitu. Apa yang harus diperkuat, apa yang harus dibutuhkan, apa yang harus diubah begitu. Seperti itu. Jadi apabila ini akan disediakan, mereka tidak keluar, sedangkan ini wajib, maka perguruan tinggi harus menyediakan. Misalnya semua jurusan, semua prodi itu pasti membutuhkan bahasa Indonesia. Begitu. Pasti akan berbondong-bondong ke bahasa Indonesia, dan bahasa Indonesia harus mempersiapkan begitu. Dari bahasa Indonesia juga dia memerlukan kompetensi yang lain, dia akan belajar di prodi lain. Jadi boleh di perguruan tinggi yang sama tapi beda prodi, boleh juga prodi yang berbeda dengan perguruan tinggi yang berbeda. Begitu, Bu. Begitu, Ibu sayang. Baik, terima kasih Ibu. Untuk yang selanjutnya mungkin dari Pak Asep Suparman, silakan Pak. Terima kasih Pak Irsan. Assalamualaikum Bu Dr. Isa. Waalaikumsalam. Akhirnya saya bisa ngobrol. Sebelumnya saya suka lihat di Alti ya Bu ya. Pak Asep ini ya. Iya. Ini Bu, sebenarnya yang menjadi kebingungan itu di tataran teknis prodi kan ya. Pertama, yang harus menjadi catatan penting bagi kami di IP adalah kami wajib merestrukturisasi kurikulum Bu ya, begitu. Yeah. Yang saya pahami itu adalah mata kuliah wajib keprodian itu harus disimpan di semester 1 sampai 4 gitu Bu ya. Karena di 57 itu adalah kesempatan mereka untuk bermitra entah di luar atau dimanapun itu gitu ya Bu ya, entah di dalam PT atau di luar PT. Dan semester 8 itu khusus untuk skripsi, itu yang saya pahami. Jadi artinya mata kuliah MKDU, mata kuliah mata kuliah sunnah, mata kuliah optional, mata kuliah yang tidak wajib itu disimpan di semester 5 sampai 7 mungkin seperti itu untuk tataran teknisnya. Mohon nanti konfirmasi apakah UPI seperti itu, karena kami sebenarnya ingin belajar masalah hal itu Bu. Kami masih kebingungan karena bagi kami itu sangat tidak masuk akal ketika mahasiswa kami mengikuti kampus mengajar, artinya mengajar di sekolah, tetapi dikonversi nantinya dengan mata kuliah semantics gitu, atau mata kuliah pragmatics itu sangat tidak masuk akal. Kalau saya jadi user nanti gitu, saya akan merasa tertipu. Ini di transkripnya ada mata kuliah pragmatics, tapi sebenarnya dia nggak belajar pragmatics. Jadi yang saya ingin tanyakan, apakah harus dikonversi atau rekognisi Bu gitu? Rekognisi Pak. Ya berarti bukan konversi Bu ya? Bukan, yang konversi itu kan di semester 5, 6, 7 itu kan sudah harus menyediakan mata kuliah tentang industri Pak. Betul. Tentang jadi nanti mempraktikan. Oke. Jadi semantik dan segala macam itu udah harus masuk di semester 1 sampai 4 itu Pak. Betul. Nah yang saya ingin tanyakan berarti Bu, nanti di pelaporan pada dikti atau di transkrip, berarti kalau dia magang di DPR misal Bu ya, di transkripnya itu harus tertulis magang di DPR, betul Bu ya? Seperti itu. Iya. Ya, terima kasih Bu. Iya. Jelas. Jadi betul-betul anak-anak itu mereka itu diperkaya ya. Diperkaya dengan industri. Jadi wajib nih perguruan tinggi itu mendatangkan praktisi dari industri untuk jadi dosen. Begitu. Kalau rekognisi mah Bu betul-betul itu mengadopsi KKNI ya Bu ya. Iya betul. Jadi jangan sampai kehilangan ruhnya ya, jati diri, keilmuannya
Dia itu tidak bisa berenang nanti kalau tidak dapat ilmunya. Begitu, tentang keperawisataan, industri kreatif, alih media, teknologi industri, ya, tentang bela negara. Itu di semester-semester yang secara internasional itu masuk dalam kurikulum internasional. Jadi semester-semester yang atas itu sebenarnya membekali anak-anak untuk bergaul secara internasional. Apa yang dibutuhkan teknologi bagi mereka, industri bagi mereka. Bagaimana mereka membuat startup. Ini bisa mungkin kan ini Garut ini. Saya dulu pernah ngajar di Yasa Anggana ya Pak. Sekolah di sana. Sekolah ekonomi apa ya? Sekolah tinggi ekonomi ya? Yasa Anggana. Jadi saya walaupun bahasa Indonesia saya itu bagaimana mereka itu bisa membuat kuliahnya itu membiayai diri sendiri. Mereka buat startup dengan menggandeng beberapa perusahaan yang ini mereka jadi anak perusahaan begitu. Jadi di sini wawasan bisnis anak-anak itu tadi karena CPL-nya itu tadi ya. Jadi profesional dalam bidangnya sesuai jurusan, jadi wirausahawan. 3, melanjutkan sekolah minimal 3 itu Bu, Pak sekarang. Profil lulusan tuh harus 3 minimal itu teh Pak. Belum nanti yang inovasi pembelajaran, inovasi media yang kelimanya. Jadi sekarang memang harus diubah profil lulusan juga. Ditambah ya Bu ya. Bu, Bu boleh bertanya di tataran teknis Bu. Boleh. Begini Bu, kan ketika dia magang di DPR, artinya ketika ngontraknya itu juga harus mata kuliah apa gitu Bu nanti yang dikontrak gitu. Supaya nanti selaras dengan pelaporan dan apa yang ditulis di transkrip juga memang benar magang di DPR, misalnya seperti itu gitu di tataran teknis. Dia pendidikan bukan? Ya dari pendidikan, misal mahasiswa kami kan mengikuti program magang misalnya Bu ya, magang di DPR atau magang di Adira atau di mana gitu, atau di Honda atau di mana gitu. Nah, yang harus tertulis di transkrip itu kan magang industri ya Bu ya. Iya. Betul. Nah berarti di kurikulum kita berarti harus menyediakan mata kuliah itu gitu. Artinya dari mulai kontrak, nanti pelaporan ke PDDikti dan transkripnya itu benar-benar sama itu yang dilakukan oleh mahasiswa gitu. Betul. Tidak dikonversi begitu Bu ya. Iya. Jadi misalnya dia itu jadi proyek independen kan itu di DPR itu ya. Bisa jadi proyek independen seperti itu. Kemudian dia juga punya surat keterangan pendamping ijazah. Jadi dia harus dapat sertifikat tuh di sananya. Kemudian dia itu apa saja yang dikerjakan di sana itu selama ini. Jadi nanti untuk perencanaan 4 SKS, untuk implementasi sekian SKS, seperti itu Pak. Jadi betul-betul kita itu harus membimbing mereka dan mereka juga harus tahu mereka belajar apa saja sehingga bisa dihargai 20 SKS selama 1 semester itu. Mulai mendesain. Jadi bagaimana dia itu membuat pemetaan tentang pekerjaan DPR, ya kemudian dia membuat naskah pidato DPR, berapa dihargainya, berapa SKS, kemudian dia memberikan konsultan tentang desain bagaimana memutuskan ya menjadi desain maker gitu ya, berapa SKS, kemudian laporan dia praktik kerja independen di DPR misalnya 3 SKS, 4 SKS sehingga total 20 SKS itu apa saja poin-poinnya. Ilmu komunikasinya, kemudian tentang hukumnya, tentang apanya, tentang komunikasi publik ya, seperti itunya. Manajemennya seperti apa gitu. Jadi itu praktik magang ya, bisa masuk ke praktik magang. Nah, apabila itu akan dijadikan sebuah penelitian tentang pendidikan, ini jurusan apa, Kang Asep? Linguistiknya ya. Nah, jadi misalnya dia mau dijadikan bagaimana proses dia mulai mendesain, kemudian mengimplementasikan, membuat laporan. Nah, laporannya itu bisa dijadikan skripsi. Gitu. Misalnya di bahasa Indonesia, anak menghasilkan sebuah novel, ya novelnya bekerja sama dengan penerbit, banyak yang beli. Nah, bagaimana proses kreatif dia membuat novel itu dijadikan sebuah laporan ilmiah, jadi sebuah skripsi, itu bisa jadi ya menulis skripsi. Sudah bisa ini, sudah oke. Begitu.
Jadi yang dijadikan laporan skripsinya, laporan kalian itu proses dia. Hanya tidak ke lapangan saja, tetapi dia menelaah ya bagaimana dia membeberkan langkah-langkah pembelajaran. Tapi tetap harus ada pendahuluan, harus ada latar belakang masalah, harus ada rumusan masalah, harus ada landasan teori. Nah, di metode penelitiannya itu kualitatif. Jadi bagaimana dia hasil wawancara. Jadi dia menulis itu hasil wawancara dengan siapa? Dia hasil menonton filmnya film apa itu diungkapkan dalam bab 4. Jadi satu sisi dia memperoleh kecendekiaan tentang novelnya, satu sisi lagi dia membuat laporan ilmiah untuk pengganti skripsinya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga lagi dia bisa menulis dari hasil laporannya itu, menulis artikel untuk jurnal gitu. Iya, Ibu, mungkin saya izin memberikan pertanyaan, Ibu. Ini kebetulan saya di akademik di IPI. Tadi selaras dengan ketika ada yang magang, kemudian di mata kuliahnya itu dimunculkan misalkan mata kuliah magang industri. Nah, mungkin permasalahannya adalah apakah mungkin Ibu, jadi ketika yang ikut program MBKM ini kan semester ini kebanyakan semester 5 dan ada juga yang semester 7. Sedangkan kalau misalkan kita harus menambah atau merubah kurikulum, otomatis kan berefek kepada laporan di sistemnya, di PD Diktinya. Apakah ini memungkinkan, Bu? Jadi ketika si mahasiswa tersebut mengikuti program MBKM di tengah-tengah seperti itu, ya semester 5 dan semester 7, apakah mungkin misalkan dengan adanya perubahan kurikulum seperti ini, Bu? Mungkin, karena kan semua dikti juga, ini kan program dikti. Justru kalau kita tidak begitu, kita disorot sama dikti. Gitu Bu ya. Iya, ini program dikti. Nah, jadi Bu, kalau ada mata kuliah baru ya kita usahakan ke dikti untuk diganti gitu. Menguatkan dari Pak Irsyad, Bu, jadi Prodi itu memiliki kewenangan untuk menetapkan program MKBM yang selaras dengan struktur kurikulumnya ya Bu ya. Betul. Nah itu di situ ya Bu ya ininya ya. Iya. Hanya di. Tapi wayahna kedah aya eta industri kewirausahaan begitu ya. Jadi kalau kewirausahaan memungkinkan Bu itu nanti dikonversi dengan mata-mata kuliah yang ada di program studi. Iya. Nah yang sulit itu tadi misalnya kata Pak Wadek 2, kata Pak Irsyad, kalau magangnya di industri, makanya untuk bentuk program MBKM-nya itu harus sesuai dengan basis prodi gitu ya Bu ya. Ya kan CPL Bapak, profil lulusan itu kan harus ada wirausahawan. Jadi setidaknya mahasiswa harus kalau magang di wirausahawan, kemanusiaan sosial, studi independen itu memang saya amati itu sinkron dengan kurikulum yang ada di IP termasuk di PGSD gitu Bu. Iya, harus ada, harus diubah. Itu harus dimasukkan sekarang, Pak. Kurikulum industrinya. Karena berkaitan dengan CPL dengan profil lulusan dari prodi. Jadi pertama menjadi guru profesional, yang kedua melanjutkan kuliah, yang ketiga jadi wirausahawan. CPL-nya, profilnya harus itu sekarang tuh prodi itu. Jadi nanti mata kuliah keprodian nanti untuk CPL yang satu, jadi profesional dalam bidang pekerjaannya. Kemudian yang kedua ada yang melanjutkan untuk dari prodi juga itu. Yang ketiga jadi wirausahawan itu dari MBKM-nya. Nah kalau begitu Bu, ini tambahan Bu, pola kurikulum MBKM-nya itu misalnya itu mulai di saya itu misalnya ini angan-angan itu estimasi saya itu di prodi PGSD kalau misalnya nanti ada penyesuaian kurikulum PGSD berbasis MBKM itu polanya itu 5-1-2 Bu. Jadi itu di semester di 5 semester itu di prodi itu sendiri, terus 1 semester di luar prodi tapi dalam PT yang sama, terus 2 semester di luar prodi di luar PT begitu Bu. Jadi polanya 5-1 boleh 1-2. Nah yang tadi kata Pak Wadek itu semester 8 itu tidak diuget-uget gitu Bu. Karena di situ ada yudisium sama skripsi. Ya, jadi bahkan bisa saja di semester 7 itu anak-anak itu ketika di industri dia bisa sambil mengerjakan skripsinya. Jadi 7 semester itu sudah selesai semua. Satu itu Pak. Terus yang kedua, untuk
MBKM CPL profil lulusan melanjutkan perkuliahan ke S2, gini Pak, bisa saja IP mulai ya. Oke, ini baru gagasan. Setiap mahasiswa yang sudah 100 SKS, dia berhak daftar ke S2. Nanti dia ujian S2-nya itu kalau sudah lulus begitu. Jadi kan semester 7, semester 8 dia bisa, kan mata kuliah udah habis, sudah apa, dia bisa kuliah S2 gitu. Dia sudah mulai begitu. Bisa, berani? IP? Itu memungkinkan Bu, karena tadi polanya 5 itu 5 ya. itu tadi Bu. Oke. Iya. Nah, itu tentang implementasinya itu Bu, memang di semester 5, 6, 7. Ya, jadi betul. Mulai apa itu kontrak sampai kepada perkuliahannya itu dimulai semester 5, 6, dan 7. Ya. 1 sampai 4 itu basis prodi. 8 itu prodi dalam pengertian untuk yudisium sama skripsi gitu Bu ya. Ya, jadi semester 7 boleh sih mahasiswa S1 daftar ke S2 dan kuliah S2 boleh. Untuk CPL yang melanjutkan kuliah. Pasti ini juga tidak banyak ya, ini kan pilihan. Ada yang menjadi guru, milihnya, ada yang melanjutkan, ada yang jadi wirausahawan. Begitu Pak. Bagaimana Ibu dan Bapak? Ya. Ada pertanyaan sedikit Bu? Ya, mangga Bu. Ya. Kebetulan saya dari program studi pendidikan biologi Bu. Nah, di antaranya ada kebanyakan gitu ya, ada beberapa mata kuliah yang memang dipraktikumkan begitu. Nah, mungkin di sini dari apa yang tadi saya simak, mahasiswa itu di sini diikutsertakan magang gitu ya. Nah, kalau misalnya magang untuk menjadi laboran di sekolah, itu juga termasuk pada CPL dari 3 itu atau memang terpisah, Bu? Itu ke profesional nantinya. Cuma bentuk pembelajarannya magang di sekolah gitu ya. Ya. CPL-nya profesional itu. Bekerja sesuai dengan profesionalismenya. Kalau misalnya magangnya di kantor, misalnya di PLH begitu Bu, tapi di laboratorium juga. Boleh. Nah, itu termasuk pada magang gitu ya, kalau seperti itu. Bentuk pembelajarannya magang. MBKM. Ya. Tetapi CPL-nya itu tadi profesionalis. Profesional. Kalau untuk penentuan SKS-nya Bu, kalau misalnya apakah berdasar pada lama mahasiswa itu? Ya, bisa 20 SKS Bu. Jadi 20 SKS itu nanti untuk desainnya berapa SKS, untuk pelaporan berapa SKS, untuk implementasi berapa SKS gitu, sehingga totalnya 20 SKS. Oh, jadi misalnya ditempuh dalam waktu misalnya hanya 1 bulan begitu, atau memang harus jangan 1 bulan, harus 1 semester. 1 semester, ya. Tapi kan 1 semester itu kan bisa saja yang efektifnya berapa, persiapannya berapa bulan, ininya berapa bulan, penilaiannya berapa bulan gitu kan, Bu? Sistemnya blok ya Bu ya? Iya. Sistem blok ya berarti. Iya. Berarti dan itu hati-hati Bu, itu harus dibimbing, harus ada PA-nya. Jadi ini MBKM ini betul-betul harus dibimbing oleh PA, Bu. Yang menentukan mahasiswa itu berhasil tidaknya MBKM itu nanti PA. Jadi PA-nya ini harus dibekali, harus ada pelatihan PA juga dalam MBKM ini. Iya, iya. Jadi untuk biologi misalnya ya Bu ya, karena memang banyak praktek begitu ya. Kemudian juga mata kuliah kewirausahaan juga ada. Nah itu misalnya produk-produknya kan hampir sudah banyak lah ya gitu. Nah produk-produk itu bisa dijadikan apa, termasuk pada proses gitu mereka untuk ini. Iya betul. Jadi bagaimana dia membuat desain, rancangan, proses bisnisnya, proses pemasarannya, pelaporan hasil prosesnya, itu bisa 20 SKS. Jadi kampus mengajar 20 SKS, kemudian magang 20 SKS. Tapi di dalamnya ada tahapan-tahapan, ini berapa SKS, ini berapa SKS. Jadi 20 SKS itu jadi multi ilmu sebenarnya. Tapi itu Bu tidak by existing Bu. Itu by design ya Bu ya? Ya. Ya. Jadi kalau sebab itu ini kerja keras prodi loh. Sudah ada, itu susah memang Bu. Iya betul. Mencapai 20 SKS tiap semester, baik di dalam maupun di luar. Tapi kalau misalnya didesain lagi sesuai dengan kebutuhan tadi,
Itu harus boborot deh, Bu. Ya, iya Prosesnya memang. Pak Dokter Lutfi itu. Iya, memang ini yang menjadi tombak keberhasilannya itu prodi, betul-betul bekerja keras ini. Kami juga ini tidak selesai-selesai ini dari Selasa sampai sekarang tuh masih tetap ini. Kemarin FGD kami ya mengumpulkan alumni. Kemudian sekarang diskusi terpum pun udah berapa hari, udah 3 hari ini terus-terusan. Iya. Mau tidak mau ya Bu harus mengikuti program. Harus ini diksi Bu. Nanti kalau enggak, nanti kalau kita dicoret juga tidak enak ya. Iya betul. Pokoknya IPI mas saya percayalah, IPI mah orang-orang hebat, bener. Alhamdulillah. Amanah. Iya. Ya, terima kasih Bu Isa. Sama-sama, mohon maaf kalau kurang. Terima kasih. Baik, mungkin untuk waktunya sudah menunjukkan jam 11.30 Ibu ya. Jadi mungkin bisa saya simpulkan sedikit di sini bahwa dari pemaparan Ibu Dr. Isa Cahyani MPD disebutkan bahwa kurikulum institusi, fakultas dan juga prodi itu memang perlu penyesuaian dengan konversi ataupun rekognisi SKS dari program MBKM. Dikarenakan sudah menjadi program pemerintah dan memang cukup berat bagi pemangku kebijakan dan juga teknis di lapangan, baik itu di tingkat institusi, fakultas, dan juga prodi, dan juga merupakan tugas yang berat dalam merancang kurikulum yang memang sesuai dengan program MBKM itu sendiri, dan merupakan tanggung jawab kita bersama, khususnya mungkin di Institut Pendidikan Indonesia. Baik, Bapak Ibu, mungkin untuk acara yang selanjutnya saya konfirmasi dulu ke Bapak Wakil Rektor 1. Halo, Bapak. Iya, Pak Irsyad. Jadi untuk diskusi dan juga sesi dengan Ibu Isa Cahyani mungkin dicukupkan sekian. Mungkin ada kata-kata penutup dari Bapak Wakil Rektor 1, silakan. Ya, terima kasih Pak Irsyad. Saya tadi menyimak, alhamdulillah dari awal sehingga akhir apa yang disampaikan oleh Ibu Dr. Isa Cahyani. Tentu saja ini satu masukan atau satu informasi sangat berharga bagi kita. Dan tadi kata kunci dari Ibu Dr. Isa bahwa ini adalah program dikti dan kita juga harus menyesuaikan. Ibu Bapak yang saya hormati, barangkali sekalian saja dengan closing ya atau penutupan, saya sampaikan bahwa menghadirkan Dr. Isa Cahyani pun itu salah satu ikhtiar ya untuk kita memulai bahwa kurikulum kita harus disesuaikan, dan saya pikir sebenarnya ini sesuatu yang sangat katakanlah dalam tanda kutip sunatullah ya. Karena dalam konsep kurikulum jika ada perubahan dalam situasi kondisi kehidupan dalam kehidupan kita, maka kurikulum pun harus mengalami perubahan. Walaupun tadi tantangannya cukup berat bahwa tentu kita harus bekerja keras di dalam mencoba menyesuaikan apa yang sudah kita susun sebagai struktur kurikulum yang selama ini berlaku. Dalam pandangan saya, memang ini pun secara teknis sangat berdampak ya. Contoh selama ini kita akan menyusun, misalnya mencantumkan struktur mata kuliah dalam transkrip. Itu seolah-olah dalam tanda kutip standar seragam. Sekarang tiap-tiap prodi tentu saja akan mengalami disparitas atau perbedaan yang disesuaikan dengan implementasi MBKM yang nanti akan dirancang oleh prodi masing-masing. Karena itu ini betul akan memberikan dampak yang dalam tanda kutip yang luas ya. Tidak sekedar kita mencoba menyisipkan gitu MBKM dalam struktur kurikulum, tapi dimulai dari capaian pembelajaran yang harus dirancang dan disesuaikan sampai kepada nanti tentu saja secara struktur kurikulum akan mengalami perubahan. Oleh karena itu dari hasil kegiatan ini tentu harus ada tindak lanjut.
gambaran dari saya apabila ini nanti akan dibagi atas per fakultas, maka kegiatan tindak lanjut ini dapat direncanakan oleh fakultas. Sebenarnya ini momentumnya agak tepat di tengah-tengah kita jeda semester antara semester sekarang yang berikutnya akan kita tempuh semester tahun akademik baru begitu ya. Ya mudah-mudahan kita selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan yang paling penting barangkali kita mencoba berikhtiar ya. Adapun nanti dalam implementasinya kita ada kekurangan, masih perlu perbaikan dan sebagainya, saya pikir itu hal yang wajar. Yang paling utama adalah faida azamta fatawakal ala Allah. Kita mencanangkan dengan sungguh-sungguh sambil kita mencoba untuk dapat menyesuaikan dengan kondisi mutakhir atau kondisi terakhir. Barangkali itu Pak Irsyad apa yang saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Dr. Isah. Kita beri tepuk tangan semeriah mungkin walaupun di Terima kasih. Mudah-mudahan menjadi pahala bagi Ibu. Kemudian terima kasih saya ucapkan pada seluruh pimpinan dari R3, juga fakultas, Ibu Dekan, Wakil Dekan, tidak lupa juga dari Pasca Sarjana, Pak Direktur, Ibu Wakil Direktur, seluruh Ketua Prodi, dan seluruh Kepala Unit. Sekali lagi yang paling penting kita berikhtiar, dan apa yang kita laksanakan hari ini memberikan nilai manfaat bagi kita, dan selanjutnya dicatat sebagai kebaikan dan amal soleh. Wallahu a'lam bishawab. Kalau perlu dinyatakan ditutup, pantun. Oh, pantun. Ya, pantunnya dalam bahasa Inggris, saya prodi bahasa Indonesia, terutama untuk Ibu Dr. Isah. Ya, tukang tahu makan tomat. Thank you so much. Sekali lagi, mudah-mudahan. Hapunten, bilih seueur kakilangan hapunten. Nuhun pisan. Nuhun Bu Isah. Sami. Sebelum berakhir, Bu, foto bersama dulu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, mungkin sebelum berakhir kita foto bersama dulu, Bapak Ibu. Oke. 1, 2, 3. Selanjutnya. Udah semuanya. Oke. Baik, terima kasih Ibu Dr. Isah Cahyana MPD atas yang sudah dijelaskan, dan terima kasih Bapak Ibu atas atensinya. Dan sekali lagi mungkin kita akan berjumpa lagi dalam pembahasan kurikulum di Institut Pendidikan Indonesia. Baik, terima kasih. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuhun, hapunten. Nuhun Ibu. Nuhun Pak Irsyad. Nambahan ilmu. Mangga. Pak Irsyad. Ya hapunten Bu Isah, nuhun pisan. Sami-sami Bunda. Nada Widi. Mangga, Wilujeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun.